Sebuah pepatah berbunyi, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sama halnya seperti kegagalan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak berusaha. Dua kutipan kalimat tersebut menjadi cerminan sekaligus sebuah tamparan bagi orang-orang yang meremehkan suatu usaha. Entah usaha untuk meraih masa depan yang lebih baik, maupun usaha untuk memberikan dan menebarkan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, apakah kita akan selalu berhasil dalam sebuah usaha untuk meraih mimpi-mimpi kita? Tentu kegagalan pula akan senantiasa menghantui kita di setiap langkah dalam mewujudkan sesuatu. Fokus dan konsisten adalah suatu kunci keberhasilan. Meskipun ratusan bahkan beribu kegagalan akan siap untuk menghalangi kita. Namun, dengan keyakinan kita fokus dan konsisten itu pula yang akan membawa kita ke pintu gerbang keberhasilan kelak. Namun, kapan keberhasilan itu akan datang? Ingat, fokus dan konsistenlah. Itu kuncinya dalam melakukan apapun usaha demi mencapai keberhasilan di suatu hari kelak. Seperti halnya dua orang karyawan JNT Express Jawa Timur ini yang berhasil menjadi Best Employee Nasional 2022. Seperti apa kisah dan keteguhan serta konsistensi mereka di mana akhirnya berhasil menjadi karyawan terbaik saat ini? Oke, nah sekarang sebelum mulai, coba masing-masing perkenalkan diri dulu ya. Namanya siapa, asalnya dari mana, ya sudah berkeluarga atau belum, anaknya berapa, suaminya berapa, ya boleh juga gitu kan. Selingkuhannya berapa, boleh juga. Yang mana dulu nih, ladies first aja. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Matanya lihat kamera. Juwita Retno Dwi Purwanti, asal saya dari Malang. Saya ditempatkan di Drop Point MLG 24. Oke, masnya. Karena nama saya Minggus Lahiru, saya asli dari Madura, berkeluarga di Surabaya, di Leka Santri. Saya penempatan di Drop Point Sub 85. Pertama kali saya di Sub 19 jadi kurir. Alhamdulillah setelah itu 1 bulan saya diangkat sama SPV, dikasih kepercayaan jadi sprinter pickup. Oh, Madura mana nih? Madura Sumeneb, Pak. Oh, Sumeneb, yang paling ujung. Sudah pindah ke Surabaya berapa lama? Mulai dari 2010 udah di Surabaya, Pak. Sudah 13 tahun berarti ya Surabaya. Sudah jadi itu Madura swasta, sudah nggak negeri lagi. Sudah. Berarti sudah tinggal keluarga semuanya di Surabaya? Di Surabaya. Anak, istri? Anak, istri, anak 2. Istri anak 2, istri? 1, Pak. Oh, istri 1. Oke. Orang tua? Orang tua di Madura. Oh, masih di Madura. Jadi masih sering balik nggak? Sering sih, Pak. Sering Paling ya? lah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ambil off, pulang gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Sudah berapa tahun bekerja di JNT Express Jawa Timur? Ini kita di Jawa Timur nih. Cowoknya dulu, Mas Minggus. Saya pertama kali di bulan Juni, tanggal 28 2019. 2019. Oke. 1 bulan pertama saya jadi kurir. Jadi kurir. Iya, setelah itu dikasih kepercayaan sama SPV jadi sprinter pickup. Kalau saya dari awalnya Agustus tahun 2017. 2017. Jadi apa? Jadi kurir. Admin di Malang 04, terus mutasi ke Malang 13. Terus sekarang di Malang 24. 2017 ya? Ya, hampir 7 Agustus 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Oh, ya, 6 tahun. Oke. Nah, awal mulanya masuk ke JNT Express ya.
Gimana nih rasanya nih waktu masuk gitu? Kondisinya seperti apa nih? Apalagi kalau Mas Minggus ini kan jadi kurir kan, pasti kan berdasarkan jumlah paket yang kita kirim gitu kan, dapatnya berapa, kalau tantangannya apa, apalagi kan dari Madura masuk kan, dari Madura pindah ke Surabaya, lalu mungkin nggak kenal jalan dan sebagainya, cari alamat, ya dapat alamat palsu, ya lalu kena apalagi COD gitu kan, pas mau kirim ujungnya Mas besok aja ya Mas ya, lagi nggak ada duit gitu loh, kena target SLA lagi itu, hari ini harus terkirim nih, gimana rasanya nanti. Lalu Mbak Juwita juga ya, awal-awal tuh 2017 berarti awal-awal benar itu, masih manual, input manual gitu masih kan, dicek manual, ngeprint sendiri, masih manual gitu kan. Nah gimana rasanya nih, ayo cewek dulu Mbak Juwita. Kalau saya kan basicnya dari awal memang pegang COD sama DFOD, jadi kesulitannya kalau dari awal itu kan banyak banget, drop point-nya cuma sedikit, jadi drop off-nya banyak. Jadi banyak, ngeprint, ngecek satu-satu, terus kita kirim ke Surabaya, AWB-nya. Iya, manual ya. Iya, terus penarikan COD-nya juga H+2, jadi megang uangnya juga lebih harus hati-hati. Lanjut, Masnya gimana? Kalau dulu pertama kali di kurir kita di 2009 mungkin ya banyak dulu paketnya kita Pak. Pertama kali kita training selama 1 minggu, kita hari pertama kita di daerah sini, hari kedua kita di Pindo. Jadi mungkin hari pertama sampai seminggu itu sih pulangnya sampai malam jam 9, soalnya belum tahu wilayah sih kan. Berapa paket tuh hari pertama terkirim? Pertama kali bisa 200-300 paket. Hari pertama pun sudah bisa 200 paket? Iya. Wah, luar biasa. Soalnya kita dikasih tantangan sendiri sama SPV, berani nggak? Tapi kan hari pertama itu kan pas masuk itu kan satu, kita belum terlalu kenal SOP-nya gimana, lalu alamat juga susah. Tapi kok bisa kirim sebanyak itu? Kita dikasih tantangan sama SPV, bisa apa enggak gitu. Oh, tapi bisa, pertama kali sebelum itu 1 jam sebelumnya kita dikasih arahan dulu terlebih dahulu sama SPV. Dulu. Berarti sudah percaya diri dong. 200 sampai 300 paket. 300 paket. Oh, kalau itu sampai malam. Kalau sekarang sampai ditantang malam. Lagi itu 200 paket bisa berapa lama? Bisa sampai malam atau 2 jam? 200 paket paling cuma sampai siang aja, Pak. Sampai siang aja sekarang ya, luar biasa. Sudah set masuk gitu dulu ya. Pas waktu itu pertama jadi sprinter pick up, banyak sih dari koor sama admin, kamu bisa nggak bisa? Jadi kita harus percaya diri sih. Kalau kita bisa ya kita pasti bisa. Kalau sekarang misalnya kasih tantangan, paginya suruh kirim, lalu malamnya sorenya suruh pick up, sanggup nggak? Sanggup ya, sanggup. Luar biasa. Berarti percaya diri ya. Itu pagi kirim, kalau pagi misalnya setengah hari bisa misalnya contoh tantangan yang bisa terkirim berapa banyak paket? Kalau ngirim nggak ya? Iya. Kalau ngirim sih ya tergantung dari trip pertama itu, Pak King. 200 paket bisa nggak setengah hari? Insya Allah bisa. Oh bisa? Luar biasa ini. Harus bagi-bagi triknya nanti 200 paket gimana dikirimnya ya dalam setengah hari ya. Lalu sorenya pick up gitu ya? Iya. Oh luar biasa. Demi apa nih kerja gitu? Demi keluarga. Demi keluarga. Anak 2 ya? 2. Istri 1 ya? Iya. Istri 1 ya, ingat istrinya 1. Ya yang kalau misalnya keluar lihat Mas Minggus ya ingat ya istrinya cuma 1 ya, jangan berubah muka ya istrinya ya. Kita bantu pantau. Tenang aja istrinya di belakang tuh lagi jaga itu. Oke. Nah, selama perjalanan ini kan Mbak Juwitanya sudah 6 tahun ya, Mas Minggus ini 19, 20, 21, 22. 19, 20, 21, udah 24 tahun ya, kurang 4 tahun. Ada pengalaman apa sih yang sekarang saya tanya tuh langsung kepikiran nggak bisa dilupakan, yang paling seru atau yang paling mendebarkan atau paling menantang atau bikin kita sampai pengen nyerah? Menurut saya sih lebih gemes kalau udah setoran kita pengen nggak telat tapi ternyata telat itu, telat gara-gara apa biasanya? Terkadang itu antri di bank, antriannya panjang. Oh, tunggu antrian gitu ya, kepanjangan gitu ya. Padahal udah datang, misalkan jam 1 kan batasnya jam 2. Kita nunggu sejam itu udah paling gemes deh. Nggak bisa ngapa-ngapain. Oh. Oh iya. Hal yang gemes gitu ya, misalnya ya. Sudah datang lebih awal gitu kan. Mas Minggus. Kalau buat pick up sih, saya sih gini loh Pak. Pas pernah sih saya peak season
Pernah Suaranya kenceng dikit. waktu peak season, waktu promo itu di promo peak season itu kan 33, 22 tanggal cantik itu paling nggak bisa 3 hari 3 malam bisa nggak pulang. Paling nggak pulang cuma nyampe rumah paling 1 jam aja. Tidurnya di mana berarti? Tidur di drop point, Pak. Berapa jam tidur ya itu biasanya? Sekitar dari jam 3 sampai subuh baru bangun lagi, Pak. Bangun lo ngapain lagi tuh? Kok nggak pulang gitu? Emang bangun ngapain? Emang membludak paket. Pakai membludak. Iya. Dan waktu itu kan sebelumnya kan kita diterapkan untuk ngeprint. Kita di JNT kan ada kebijakan harus pakai resi thermal gitu. Oh, pas sellernya itu printnya itu nggak standar kita harus bawa pulang, kita ngeprint ulang Kita gitu ngeprint ya. ulang. Pas event ya, iya. suka lembur-lembur gitu ya. Enggak pulang 3 hari itu istri nggak tanyain kah? Pertama kali kerja JNT kebanyakan dari keluarga kita mereka nggak mau. Pasti kenapa kok kerja kok pokoknya malam-malam, tapi ternyata alhamdulillah dari penghasilan saya di JNT alhamdulillah saya bisa mencukupi keluarga saya. Jadi semuanya sekarang mendukung kita di JNT. Walaupun pulangnya agak malam. Kalau event kan sekarang kan kalau misalnya hari biasa kan masih agak normal lah ya. Event kita sebulan sekali, sebulan 2 kali gitu kan. Nanti pas mau lebaran tuh lebih lagi. Lebaran pas event gitu ya. Iya, itu tantangan memang kalau kita JNT pas event tuh memang gimana ya? Ya memang menantang, ya kadang waktu kita tersita lebih panjang, tapi inilah tanggung jawab kita ya sebagai profesi-profesi yang kita tekuni. Kadang ada lagi kadang kondisi bahwa paket membludak bukan pick up-an aja, deliveran juga. Ujungnya kita tim pick up pun juga harus turun tangan ikut deliver kan. Gitu. Lalu tim admin biasanya juga suka kru-krunya pulangnya kemalaman, kita harus tungguin itu untuk tarik setorannya gitu kan. Ada ngerasain hal tersulit untuk bertahan di JNT? 4 tahun nih, ada nggak yang pengen mundur, resign atau pengen aduh capek lah gitu lanjut sini? Masa nggak ada? Saya aja ada. Ada sih Pak, pada waktu kemarin waktu pandemi kita kan agak susah Pak. Kita masuk ke perumahan kita ada disuruh inilah disuruh ini, jadi kita susah. Pas pandemi. Tapi padahal pandemi itu kirimannya wake ya, banyak ya kirimannya. Cuman pas ngirimnya itu banyak aturan gitu kan. Iya banyak aturan, dari setiap masuk ke perumahan-perumahan gitu kita ngambil paket. Pas mau ambil paket atau mau kirim paket setengah mati. Itu jadi ngerasa susah gitu, berat gitu ya. Itu Mbak Juwitanya? Masalah waktu sih sebetulnya. Mungkin kan kalau buat keluarga kurang, tapi kan untuk rezekinya itu waktu jam kerjanya jadi lebih panjang, apalagi pas event gitu, pulangnya agak malam gitu ya. Jadi kalau close book itu kan ngerekap buku, rekap. Karena kan kalau admin biasanya ada time tutup bukunya, lalu untuk tarik datanya, bikin rekapan untuk data PPPM gitu ya. Oke. Lalu yang membuat kita tetap bertahan apa? Menurut saya dari tantangan di JNT Pak. Tantangan di JNT. Malah tambah buat kita sih buat tambah giat buat saya sih. Buat tambah giat. Ya, lalu setiap bulan kita pasti ada kebijakan-kebijakan ya. Menurut saya sih tambah semangat buat kita sih. Walaupun sih agak berat gimana. Iya, target-target ya. Perubahan yang harus kita kondisikan, kondisi pasar seperti apa, kita harus berubah lagi biar untuk tetap bertahan kan, survive kan. Karena perubahan market itu yang kadang membuat kita mau nggak mau harus berubah. Kalau misalnya kita nggak berubah, ya kita akan kalah gitu. Ya, kadang memang tantangan atau kebijakan yang muncul tuh kelihatannya tuh tidak menguntungkan di satu pihak dan merugikan di pihak yang lain. Ya menguntungkan di pihak, tapi kalau misalnya secara jangka panjang ya tantangan atau kebijakan yang kita buat itu demi kelancaran semua. Ya. Contoh kayak kemarin yang misalnya masnya ngomong kita pulang kemalaman gara-gara harus print ulang gitu kan. Coba lihat ya, kalau misalnya kita nggak print ulang, sekarang kita kan sistemnya tuh rata-rata di JNT Express Indonesia ini sudah ada namanya mesin auto sortir. Ya, jadi yang memang dibaca oleh robot sudah kan. Nah, kalau misalnya resinya tuh nggak standar, ujung-ujungnya paket ini nggak bisa dibaca oleh robot.
Nah, kalau misalnya nggak bisa dibaca oleh robot, ya artinya bahwa prosesan itu akan semakin lambat karena harus manual. Kalau lambat, ujung-ujungnya paket itu akan over SLA, efisiensinya kurang bagus dan lain sebagainya. Ujungnya customer juga akan nggak puas, nggak akan timbul komplain, penjualan kita pasti akan turun, gitu kan. Jadi dari tahap awal tuh ada kebijakan-kebijakan yang seperti itu, gitu loh. Kalau dulu itu perubahannya, kalau perubahannya lebih canggih, kalau admin pasti tahu lah. Itu dulu tuh kita input manual. Iya. Bisa 10 jari ya jadinya. Bisa. Terlatih sudah ya. Ujungnya berubah jadi dot metric kan. Ya. Lalu ujungnya sekarang kita nggak perlu itu lagi, tinggal scan kan. Ya. Atau misalnya ada customer kirim drop off pun kita langsung input langsung nomor order kalau misalnya download di app. Di app kita itu ada itu ya, lagi ada promo diskon ya. Iya. Ya, kalau weekend berapa persen weekend? Weekend 40%. Weekend 40%. Kalau weekday 25 sama 30%. Ya, kalau misalnya nggak ada belum download aplikasi kita, download aplikasi kita di iOS atau Play Store ya. Nanti di sana ada diskon. Ya, download di app. Nah, kalau download app, lalu input sana kita tinggal masukin kode app. Kalau enggak, ya kita input cuma sekali input kan. Iya. Kalau dulu kan kita manual tulis 2 kali, sudah tulis manual sekali. Iya. Itu nggak boleh salah lagi. Iya. Salah goceng itu. Iya. Satu kesalahan 5.000. Salah goceng itu. Kalau saya yang jadi itu ya banyak dendanya, tulisanku jelek habisnya. Dia tuh kita harus input manual lagi. Lalu kalau resinya hilang tuh cepet ceng itu 100.000 tuh ya, resinya hilang 1 lembar. Hilang maupun kecoret dikit nggak dipakai pun 100. Itu tantangan dulu ya. Tapi berubah nih, semakin kesini semakin canggih kita, dari manual sampai sekarang sudah itu pakai termal, pakai sistem sudah. Sekarang satunya sudah hampir 7 tahun, 6 tahunan, 4 tahunan. Apa yang bikin nyaman di JNT sudah bisa bertahan begitu lama? Situasinya sih kalau saya. Situasinya teman-teman. Ya. Tapi tekanan atasan nih. Gak apa-apa, enjoy aja. Enjoy aja. Ya. Yang penting saling support teman-teman ya, saling jaga ya. Iya. Masnya? Kalau saya sih di lingkungan kantor sama ini Pak, sama customer customer sudah kayak keluarga sendiri semua. Udah lama-lama semua customer sama kita. Sudah lama-lama ya, jadi saling percaya semua. Gitu ya, saling support ya. Percaya nggak kalau Mbak Dwitanya sama Mas Bingkusnya itu berhasil menjadi Best Employee JNT Airways Nasional 2022. Kemarin diajak kemana? Di Bali. Ke Bali ya, ke Bali. Berapa hari kemarin ke Bali? 3 hari Pak. 3 hari ya. Datang ikut acara, besoknya pulang atau gimana? Datang makan malam, besoknya acara, besoknya lagi pulang. Oh, besoknya lagi pulang. Berarti cuman di hotel. Kemarin tinggal di mana hotelnya? Hotel ini Pak. The Kongret. Iya. Kongret Hotel. Kongret. Ya. Di mana tuh? Ubud ya. Di Ubud. Oh, di Ubud. Oh, keren kali di Ubud. Hotel bintang 5 loh Pak. Hotel bintang 5, luar biasa. Nikmatin hotelnya di kolam renangnya itu ya. Berarti deh Ubud waktu itu kita acaranya di mana? Canggur ya, lumayan jauh dong. Iya. Lo ada main kemana nggak? Atau cuma di hotel, Canggu sudah selesai? Cuman ke Krishna sih Pak. Oh, Krishna cari oleh-oleh. Oke. Lanjut nih, ya. Percaya nggak? Oh tadi kan pertanyaan belum dijawab ya. Percaya nggak bisa menjadi best employee ini? Kalau dari saya sih sempat nggak percaya. Sempat nggak percaya. Apalagi dapat hadiah itu benar-benar. Udah dapat hadiah diajak jalan-jalan ke Bali, tinggal di hotel bintang 5 lagi. Mas ya? Pertama kali ditelepon sama Pak Sigit ya Pak, kaget Pak. Pak Sigit itu siapa sih? Pak Sigit nih. Manajer gitu. Sekarang HRD, dulu trainer. Oh, dulu trainer. Oh, Sigit ya. Kaget gitu, Pak. Mas Minggu sih dapat kandidat best employee. Wih, alhamdulillah gitu, Pak. Gak percaya sih. Terkenal ya Sigit berarti ya. Oke. Nah ini tips downs untuk teman-teman kita, teman JNT Friends ya.
sahabat sekelas ya, kunci sukses dan rahasia apa yang pada akhirnya berhasil membawa Juwita dengan Minggus bisa menjadi best employee? Kalau dari saya Pak, tipnya sih banyak sih. Pertama ngasih plan yang terbaik buat customer. Plan yang terbaik buat customer itu biar pastilah customer puas. Yang kedua kan saya sprinter. Jangan pernah memilih-milih customer walaupun itu customer kecil, gede paketnya sedikit banyak, kita tetap aja diambil. Walaupun satu paket tetap kita pick up. Karena kenapa? Karena tidak mungkin mereka selamanya pasti satu, Kak, mungkin Pak. Pasti mereka berkembang. Iya. Gitu ya, jangan sampai sudah gede kita bawa kejar ya. Itu jadi satu paket pun ada pick up call nih, gue harus dateng gitu ya, nggak apa. Kasih pelayanan yang sepenuh hati, sepenuh jiwa ya. Itu dengan ramah dan baik gitu kan. Ujungnya berarti customer-customernya Mas Minggus itu rata-rata dimulai dari kecil-kecil gitu? Dari kecil Pak, tidak langsung paketnya 20-50. Pertama kali saya ngambil satu, malah sehari bisa ngambil 3 kali satu customer aja. Sekarang ada satu customer pick up-an paling banyak berapa? Paling banyak bisa 1.500. 1.500 satu customer. Lalu itu tuh mulainya dari kecil juga? Dari kecil malah. Jadi, pertama dulu sebelum mereka masuk e-commerce, mereka jualannya reguler, jualannya di Facebook, di Instagram. Jadi kita pertama kali 3 paket, 4 paket, alhamdulillah mereka berkembang, mereka jualan di e-commerce, alhamdulillah sekarang tetap pakai jasanya Mas Minggus gitu ya, walaupun apa dulu cuma 2-3 paket kita, itu yang jadi 1.500 paket itu. Iya. Luar biasa. Ya dari 3 paket ya, ujungnya jadi 1.500 paket. Orangnya sama berarti, ownernya sama gitu ya. Lo nggak mau pindah ke lain hati berarti? Dan mereka nggak mau pindah dari ekspedisi kita Pak. Wah luar biasa. Karena alhamdulillah SLA kita bagus. Nah, itu SLA, kenapa kita kerja SLA gitu kan? Mbak Juwitanya? Kalau dari tipsnya? saya, ini kan dari sprinter, ini di admin gimana tuh? lebih dikedepankan disiplin dan tanggung jawab setiap job desk-nya. Apalagi admin itu tuh tanggung jawabnya tuh uang orang ya, uang COD akeh loh. Puluhan juta. Puluhan juta Pak kalau store. Bahkan ratusan bisa. Iya. Setiap hari. Kalau pas lagi peak season ratusan bisa. Iya. Ya, tanggung jawabnya itu ya berarti ya. Mbak lari bisa aja tapi ujungnya nggak ada hasilnya kan gitu kan. Ujungnya jadi hidupnya itu sia-sia. penuh dengan ketakutan. Penuh dengan beban, padahal kita kan dipercaya sudah ya itu maksudnya sumbu pendek ya, tapi sumbu panjangnya adalah bahwa kita bertanggung jawab, kita bisa dapat berkah lebih banyak lagi gitu kan, dapatkan yang lebih banyak lagi, bukan cuma dari materi tapi kesehatan, dilindungi, keluarga sehat nomor 1 loh. Anak sakit pusing ya kita ya, beban ya kerjanya jadinya, aduh anakku kapan sembuhnya, kan ya nggak konsen, tapi kalau anak sehat, suami istri sehat gitu kan, lalu saling setia, saling menjaga, itu yang nomor 1. Betul ya, setuju ya? Betul Pak. Orang tua sehat, nomor 1 itu sudah. Ya oke. Ini pesan untuk rekan sesama karyawan GNT Express untuk Jawa Timur dan nasional, karena ini nanti kita akan posting nih. Apa nih? Buat saya kalau sprinter, 1, jangan pernah disiplin kerja aja 1. Disiplin kerja. Kedua, kita harus sesuai job desk kerja kita. Sesuai job desk. Jangan main uang. Jangan main uang. Jaga kepercayaan yang sudah diberikan perusahaan gitu ya. Ini Mas Minggus ini jauh-jauh loh dari Pamekasan loh, daerah kecil loh, bisa ngerantau ke Surabaya dan sekarang puji syukur alhamdulillah ya bekerja di GNT dengan happy dan keluarga juga nafkahnya tercukupi ya. Iya Pak. Betul ya, walaupun ya gaji yang kita dapatkan ngomong besar bikin kaya raya enggak, tapi minimal cukup kan. Cukup dan kita hidup bahagia. Mbak Juwita, pesan ke teman-teman. Tetap semangat memajukan GNT Express semakin maju dan berkembang. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat nih, semangat, saling mendukung, saling support, biar perusahaan kita nih tetap lancar ya. Komisi perusahaan lancar, bertahan ya, kita tetap bisa di sini gitu loh. Komisi perusahaannya kolaps, mau kemana kita? Cari perusahaan baru untuk kita cari kerja lagi dan belum tentu bisa seperti ini. Dan kita sama-sama ngerintis loh, kayak misalnya 2017 ya, kita ngerintis
pasang surutnya harus kita lewati bersama gitu kan. Jadi be together better future, bersama kita memenuhi harapan yang lebih baik, itu slogan kita juga. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Harapan untuk JNT Express Jawa Timur dan JNT Express Indonesia dan JNT Express dunia. Satu, sukses selalu buat JNT Express, semakin maju, semakin berkembang. Mungkin harapan saya sih untuk JNT Express bisa buat e-commerce sendiri. Amin. Selanjutnya. Sama sih, semoga semakin maju, berkembang, sukses, dan makin banyak paketnya. Amin ya. Semoga JNT Express menjadi ekspedisi, tetap menjadi ekspedisi nomor satu di Indonesia, di Asia Tenggara, dan di dunia. Amin. Amin. Oke, begitu JNT Friends, sahabat sekelas semuanya, hari ini kita lakukan serah terima pembagian hadiah untuk Best Employee JNT Express Nasional tahun 2022 ya. Hadiahnya kemarin mereka sudah diajak ke Bali ya sama 3 hari ya, lalu kita serahkan 1 unit motor ya untuk mereka. Motornya nanti dipakai untuk apa? Setiap hari. Untuk setiap hari. Buat keluarga saya, Pak. Oh, buat keluarga, bukan ke showroom ya nanti ya. Nanti saya lihat lo nama perannya lo ini pindah nggak ini? Kalau buat perang ada sendiri soalnya. Wah, orang ada sendiri, oke ya. Semoga bermanfaat motornya nanti dipakai ya, bisa menghasilkan, memberikan rezeki lebih berlimpah lagi. Dan pesan saya tetap amanah untuk pekerjaan, agar apapun yang kita dapatkan secara amanah itu akan lebih menyehatkan. Lalu untuk teman-teman hari ini JNT Friends yang belum terpilih sebagai Best Employee JNT Express Nasional, jangan berkecil hati, kesempatan masih panjang, kehidupan kita masih panjang, kita bisa tetap berusaha agar kita bisa mendapatkan pencapaian yang lebih besar lagi dan lebih hebat lagi untuk masa depan kita. Ya, terima kasih semuanya untuk hari ini. Ya, semoga kita semua bahagia, sehat selalu, dan JNT Express maju terus. Kita sama-sama slogannya JNT Express, Express your online business. Yeay. Terima kasih semua.